Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nadifa Ismaulia dengan NPM 221506145. Di sini saya akan menjelaskan UAS Kapita Selekta yang berjudul Pengembangan Chatbot Asisten Pengajar Anak berbasis Retrieval Augmented Generation atau metode RAG. Nah, studi kasusnya di sini aku pakai Break Eduspace. Lanjut, di sini ada latar belakang. Nah, jadi latar belakang dari penelitian yang saya buat, yaitu perkembangan AI ini memungkinkan pemanfaatan chat pembelajaran sebagai pendamping belajar. Nah, tapi saat ini tuh banyak yang masih bersifat generik dan kurang akurat karena tidak berbasis pengetahuan terstruktur. Nah, disinilah pendekatan RAG itu menggabungkan kemampuan bahasa alami dengan pencarian dokumen relevan sehingga chatbot di sini bisa memberikan jawaban yang lebih tepat dan kontekstual. Nah, selain itu di Break Eduspace juga saat ini belum memiliki asisten pintar yang bisa membantu anak-anak maupun pengajar mengakses informasi dan menjawab pertanyaan secara cepat. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang chatbot asisten pengajar berbasis RAG untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, mudah diakses, dan juga konsisten. Lanjut, di sini aku sertain 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang chatbot berbasis RAG LLM yang bisa membantu proses pengajaran di Break Eduspace. Lalu yang kedua yaitu bagaimana sistem RAG bisa menghubungkan LLM dengan sumber pengetahuan materi pembelajaran dari Break Eduspace. Dan yang terakhir yaitu bagaimana mengevaluasi kualitas respon chatbot terhadap pertanyaan pengguna. Lanjut, di sini ada tujuan masalah. Nah, jadi tujuan penelitian tentang yang tadi yaitu yang pertama yaitu mengembangkan chatbot asisten pengajar anak menggunakan pendekatan RAG, mengintegrasikan sumber pengetahuan berupa materi ajar dan informasi kegiatan Break Eduspace ke dalam sistem chatbot. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi performa chatbot dalam memberikan respon yang relevan dan membantu proses belajar. Adapun manfaat penelitian di sini yaitu dapat memberikan alat bantu digital untuk relawan pengajar agar bisa menjawab pertanyaan anak-anak secara konsisten, mempermudah akses informasi, materi belajar, dan jadwal kegiatan Break Eduspace, dan yang terakhir yaitu menjadi referensi bagi pengembangan sistem edukasi berbasis AI, terutama untuk lingkungan pembelajaran sosial atau komunitas. Nah, jadi di sini ada metode RAG atau Retrieval Augmented Generation. Jadi metode ini adalah teknik yang menggabungkan kemampuan generasi teks LMM dengan pencarian dokumen relevan sehingga jawaban itu bisa jadi lebih faktual dan sesuai dengan domain. Meskipun RAG ini sudah banyak diterapkan pada chatbot akademik, kesehatan, dan juga hukum, penerapannya pada pendidikan anak dan asistensi relawan pengajar saat ini masih terbatas. Nah, dalam konteks Break Eduspace, di sini sebagai lingkungan pembelajaran non-formal, RAG ini memungkinkan chatbot memberikan jawaban yang informatif, sederhana, dan ramah anak dengan memanfaatkan LMM sebagai generator serta modul ajar, prosedur kegiatan, dan jadwal sebagai basis pengetahuan. Nah, untuk tools yang digunakan yaitu yang pertama adalah dokumen Break Eduspace. Nah, jadi Break Eduspace itu apa sih? Nah, jadi Break Eduspace itu adalah sebuah kegiatan pembelajaran non-formal yang berfokus pada pendampingan belajar anak-anak dari berbagai jenjang mulai dari TK, SD, hingga SMP. Nah, kegiatan ini nggak hanya menekankan aspek akademik, tapi juga non-akademik. Nah, di sini juga ada proses belajar dengan bermain. Tujuannya apa? Biar anak-anak itu merasa nyaman, motivasi, dan juga tidak terbebani. Pembelajaran itu dilakukan secara rutin dengan melibatkan relawan pengajar yang berperan sebagai pendamping sekaligus fasilitator dalam proses belajar. Lanjut, kenapa nih dokumen Break Eduspace ini harus dipakai? Nah, jadi dokumen ini meliputi modul pembelajaran anak, panduan pengajar, jadwal kegiatan, serta aturan atau prosedur pembelajaran yang berlaku di Break Eduspace. Lanjut, tools yang kedua yaitu LMM. LMM ini adalah salah satu jenis model AI yang bisa memproses dan menghasilkan teks bahasa.
LMM berfungsi untuk menjalankan berbagai tugas yang terkait dengan pemakaian atau penggunaan bahasa seperti menghasilkan teks, melakukan translasi bahasa, meringkas naskah, menjawab pertanyaan, menulis kode, dan melakukan analisa sentimen. Yang ketiga yaitu vektor database. Nah, vektor database ini adalah sistem penyimpanan data yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk vektor atau embedding numerik. Dalam penelitian ini, vektor database itu digunakan sebagai media penyimpanan embedding dari dokumen break space yang telah melalui proses pra-pemrosesan. Terus yang keempat yaitu Python. Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Salah satu fitur yang ada pada Python yaitu sebagai bahasa pemrograman dinamis yang bisa dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Lalu ada HTML. HTML ini atau disebut Hypertext Markup Language. HTML adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah pembelajaran web internet dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar bisa menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Lanjut untuk tools yang keenam yaitu LangChain. Nah, LangChain ini adalah sebuah framework yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi berbasis LMM, khususnya aplikasi yang membutuhkan integrasi antara model bahasa dan sumber data eksternal. Di sini, LangChain itu digunakan untuk menghubungkan proses pencarian dokumen materi Bright EduSpace dengan LMM. Tools yang terakhir yaitu CSS atau Cascading Style Sheet. Merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Secara dasar, bahasa CSS memungkinkan pengaturan tampilan halaman web pada aspek seperti penggunaan warna, font, dan juga tata letak. Nah, CSS ini bukan bahasa pemrograman. Lanjut, untuk bahan penelitian yang di sini saya membutuhkan jurnal nasional dan juga jurnal internasional sebagai acuan penelitian dan juga beberapa penelitian dahulu yang relevan sampai saat ini. Untuk tahapan penelitian di sini ada 7 tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu identifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem. Nah, tahap ini apa nih? Tahap awal ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran di Bright EduSpace. Relawan pengajar itu sering mengalami keterbatasan waktu dan juga akses materi ketika harus menjawab pertanyaan anak-anak secara ulang. Nah, dari permasalahan tersebut ditentukanlah kebutuhan sistemnya berupa chatbot yang mampu menjawab pertanyaan seputar materi belajar, jadwal kegiatan, dan juga panduan pengajaran secara cepat dan juga konsisten. Tahap yang kedua yaitu pengumpulan data dan materi pembelajaran. Nah, setelah kebutuhan sistem itu ditentuin, tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data dan materi pembelajaran. Jadwal kegiatan, aturan kelas, dan juga panduan pengajar dari Bright EduSpace. Data ini dikumpul dalam bentuk dokumen digital dan disiapkan sebagai basis pengetahuan chatbot. Kualitas data di sini sangat mempengaruhi kualitas jawaban chatbot dan mudah dipahami oleh anak-anak. Tahap yang ketiga yaitu pra-pemrosesan data. Tahap ini dilakukan dengan cara dokumen yang sudah dikumpulkan kemudian melalui proses pra-pemrosesan. Nah, pada tahap ini dokumen dipecah menjadi bagian-bagian kecil biar mudah diproses oleh sistem retrieval. Potongan teks kemudian itu diubah jadi embedding numerik yang mempresentasikan makna teks tersebut. Embedding ini disimpan ke dalam vektor database sebagai knowledge base chatbot. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap perancangan arsitektur sistem RAG. Nah, tahapan ini dirancang dengan alur input pertanyaan dari pengguna, dilanjutkan dengan proses pencarian dokumen yang relevan dari vektor database,
Kemudian hasilnya dikirim ke LMM sebagai konteks tambahan. Lalu tahap yang kelima yaitu tahap implementasi chatbot. Nah, tahap implementasi chatbot ini seluruh komponen sistem mulai diintegrasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework pendukung. Chatbot dikembangkan untuk menerima pertanyaan pengguna, memprosesnya melalui sistem RAG dan menghasilkan jawaban berkelas. Jawaban berbasis dokumen yang relevan. Antarmuka chatbot juga dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh relawan, pengajar maupun anak-anak. Untuk tahap yang keenam yaitu tahap pengujian sistem atau testing. Nah, tahapan ini bakal dilakukan pengujian beberapa skenario pertanyaan yang sering muncul selama kegiatan belajar. Nah, pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah chatbot ini mampu untuk memberikan jawaban yang sesuai, jelas, dan mudah dipahami. Nah, hasilnya nanti bakal digunain untuk melakukan perbaikan dan jika masih ditemukan jawaban yang kurang relevan, bakalan diulang lagi. Untuk tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan analisis hasil. Tahapan ini dilakukan dengan menilai relevansi jawaban, terus kejelasan bahasa, serta kesesuaian informasi dengan materi break into space. Dari evaluasi ini juga bakal diketahui efektivitas chatbot sebagai asisten pengajar anak. Nah, adapun kesimpulan, di sini ada 4, yaitu yang pertama, chatbot asisten pengajar anak berbasis RAG dapat membantu proses pembelajaran di Break Edu dengan menyediakan informasi yang cepat, konsisten, dan sesuai dengan materi pembelajaran. Lalu yang kedua, yaitu pendekatan RAG memungkinkan integrasi antara LMM dengan dokumen pembelajaran Break EduSpace sehingga chatbot mampu memberikan jawaban yang lebih akurat dan kontekstual. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan LangChain dan vektor database itu mempermudah proses pengelolaan basis pengetahuan serta pencarian informasi. Dan tahap yang terakhir yaitu sistem chatbot yang dikembangkan berpotensi menjadi alat bantu relawan pengajar dalam menjawab pertanyaan anak-anak dan mendukung kegiatan pembelajaran non-formal. Adapun saran dari penelitian ini yaitu pengembangan selanjutnya itu diharapkan bisa menambahkan fitur antarmuka yang lebih interaktif dan ramah anak seperti penggunaan ilustrasi dan elemen visual. Lalu untuk yang kedua yaitu sistem chatbot itu bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur evaluasi pembelajaran seperti latihan soal atau kuis sederhana. Lalu saran yang ketiga, yaitu perlu dilakukannya pengujian dengan jumlah pengguna yang lebih banyak untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan respons chatbot. Untuk saran yang terakhir, yaitu integrasi dengan platform mobile atau aplikasi pesan instan, itu bisa dilakuin agar chatbot itu lebih mudah diakses oleh relawan dan peserta didik. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.